Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangtriskana Lestari, kelas G Prodi S1 Akuntansi, dengan NIM akhir 1148. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai LKM Agama Hindu. Yang pertama yaitu Tuhan dalam agama Hindu di Bali disebut Sang Yang Widiwasa. Mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Jawabannya yaitu konsep Tuhan di Bali dan di India berbeda karena pengaruh budaya, sejarah, dan tradisi filosofis yang berkembang di masing-masing tempat. Di Bali, ajaran Hindu disesuaikan dengan konteks lokal, di mana Tuhan dipahami sebagai entitas yang personal dan dapat dihubungkan langsung dengan umat melalui upacara dan ritual. Bali juga dipengaruhi oleh kebudayaan Majapahit yang mengutamakan kesatuan Tuhan dalam bentuk yang lebih konkret. Sementara itu, di India, konsep Tuhan lebih beragam dan seringkali lebih abstrak, seperti dalam ajaran Advaita Vedanta yang memandang Tuhan sebagai Brahman, prinsip yang tidak terikat pada bentuk apapun dan lebih filosofis. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana ajaran Hindu di kedua tempat berkembang sesuai dengan kebutuhan budaya dan pemahaman lokal. Selanjutnya yaitu agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah sebutan ini Hindu termasuk agama politeisme? Agama Hindu memang bisa dikatakan sebagai agama politeisme karena memuja banyak dewa-dewi, di mana setiap dewa memiliki peran dan atribut tertentu. Namun, meskipun ada pemujaan terhadap berbagai dewa, semua itu pada akhirnya disatukan dalam konsep ide Sang Yang Widiwasa di Bali, atau Brahman dalam tradisi Hindu India. Ide Sang Yang Widiwasa atau Brahman dianggap sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang tidak terhingga dan transenden, yang mewujud dalam berbagai bentuk dan manifestasi dewa. Dengan demikian, meskipun Hindu melibatkan banyak dewa dalam praktiknya, semua itu merujuk pada satu Tuhan yang tunggal, yang menyatukan semua manifestasi tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan antara Brahma dengan Sang Yang Widiwasa. Brahma adalah konsep filosofis yang merujuk pada kenyataan sejati, esensi alam semesta, dan prinsip transenden yang tidak terbatas, tak terhingga serta tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Dalam ajaran Hindu India, terutama dalam aliran Advaita Vedanta, Brahman dianggap sebagai satu-satunya realitas yang ada yang meliputi segalanya dan segala fenomenal adalah manifestasi dari Brahman. Sementara itu, Sang Yang Widiwasa adalah konsep Tuhan yang Maha Esa dalam tradisi Hindu Bali. Meskipun pada dasarnya juga merujuk pada Tuhan yang transenden dan esensial, Sang Yang Widiwasa sering dipahami dengan lebih personal dan lebih konkret oleh umat Hindu Bali, dan diwujudkan dalam berbagai bentuk dewa yang dapat dipuja melalui upacara dan ritual. Dalam hal ini, Sang Yang Widiwasa dapat dilihat sebagai manifestasi Tuhan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari umat Hindu di Bali, yang dapat dihubungkan langsung melalui pemujaan terhadap berbagai dewa, tetapi pada akhirnya semuanya merujuk kepada Tuhan yang satu. Jadi, dapat disimpulkan perbedaan utama antara Brahman dengan Sang Yang Widiwasa terletak pada tingkat abstraksi dan cara pemujaannya. Brahman lebih filosofis dan impersonal, sedangkan Sang Yang Widiwasa lebih konkret dan personal dalam konteks praktik keagamaan di Bali. Selanjutnya yaitu mengapa demonstrasi menolak ajaran Hare Krishna. Adapun berbagai alasan mengapa banyak demonstrasi yang menolak ajaran Hare Krishna. Di sini saya akan menyebutkan 3 alasan utama. Yang pertama yaitu perbedaan doktrin. Yaitu ISK Chon menekankan pemujaan Hare Krishna sebagai Tuhan yang Maha Esa yang dianggap sempit oleh sebagian kelompok Hindu. Yang kedua yaitu perbedaan praktik ritual. Metode pemujaan dan penggunaan mantra yang khas dianggap tidak sesuai dengan tradisi Hindu lainnya. Yang ketiga yaitu penyebaran yang agresif. Cara ajaran Hare Krishna ini atau ESK Chon dalam menyebarkan ajaran yang aktif dan intens dianggap mengganggu oleh sebagian orang. Adapun solusi untuk mengatasi penolakan terhadap ajaran Hare Krishna yaitu dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan dialog dan pemahaman antar kelompok. Hal ini akan membantu semua pihak untuk saling memahami perbedaan ajaran dan praktik, serta menyadari bahwa Hindu memang memiliki
keragaman aliran. Selain itu, perlu ada pendekatan yang lebih inklusif, di mana setiap aliran dalam Hindu termasuk ISK Chon dihormati sebagai bagian dari tradisi yang lebih luas. Terakhir, penting untuk menghormati kebebasan beragama dan memberikan ruang bagi setiap kelompok untuk menjalankan praktik keagamaannya tanpa mengganggu keyakinan orang lain. Pendekatan ini akan membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis dalam keberagaman agama Hindu. Baik, sekian LKM Agama Hindu yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Jadi saya akan menyimpulkan beberapa materi yang sudah saya presentasikan tersebut, yaitu agama Hindu di Bali mengenal konsep Tuhan sebagai Sang Yang Widiwasa yang lebih personal dan dapat dihubungkan langsung melalui ritual. Berbeda dengan konsep Tuhan di India yang lebih filosofis dan abstrak, yaitu Brahman. Meskipun Hindu memuja banyak dewa, agama ini bukan sepenuhnya politeistik, karena semua dewa dianggap sebagai manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa, baik itu Brahman atau Sang Yang Widiwasa. Perbedaan ini mencerminkan keberagaman dalam ajaran Hindu yang tetap mengacu pada satu kekuatan transenden. Penolakan terhadap ajaran Hare Krishna muncul karena perbedaan doktrin, praktik ritual yang dianggap asing, serta metode penyebaran ajaran yang dianggap agresif. Solusinya adalah dengan meningkatkan dialog antar kelompok untuk saling memahami, mengedepankan pendekatan inklusif yang menghargai keberagaman, serta menghormati kebebasan beragama dalam menjalankan praktik keagamaan. Baik, sekian materi yang dapat saya presentasikan pada pertemuan kali ini. Jika ada salah kata, saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.